Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan coba membahas sebuah CMS statis yang bernama Publi atau Publi. Nah, langsung aja di-download di situsnya getpubli.com. Nah, ini buat teman-teman yang pengen punya blog tapi berjalan secara lokal ya, atau local host di komputer sendiri, offline tanpa koneksi internet. Nah, ini keren banget nih softwarenya. Dia mirip kayak WordPress. Nah, ini tinggal diklik aja bagian download Publi. Dia udah nyediain berbagai sistem operasi populer kayak macOS, Windows, dan GNU/Linux. Karena saya lagi pakai Windows, jadi saya coba download di sini. Tinggal diklik aja untuk versi Windows. Dia support ke Windows 7, 8, 10 dan setelahnya yaitu Windows 11. Nah, ini size-nya kebetulan cukup gede ya, sekitar 108 MB. Nah, sambil nunggu berkasnya ke download, kita klik pada bagian marketplace. Di sini bakal ada tema dan plugin. Untuk temanya sendiri emang nggak sebanyak WordPress, tapi udah lebih dari cukup untuk kita bikin blog secara offline ya. Nah, di sini tinggal dilihat aja nanti temanya, ada tanggal update-nya juga di bawah, kemudian ada versi rilisnya. Nah, ini untuk plugin. Plugin udah lumayan banyak ya. Saya baru coba ngulik plugin di video ini karena sebelumnya saya nggak pernah pakai plugin. Kita klik pada bagian ini untuk melihat semua tema atau template yang ada. Nah, ada yang versi gratis, ada yang versi premium atau berbayar. Ini udah dikategoriin juga sesuai fungsinya. Ada yang untuk blog, dokumentasi, pertanyaan, majalah, fotografi, portofolio, dan sebagainya. Kita cek yang gratisnya aja ya. Nah, ini Tech News yang sempat saya pakai, ini bagus untuk teman-teman yang punya blog dengan nice atau topik pembahasan gado-gado. Ini cocok juga nih. Ini untuk personal blog cocok, untuk diary, dan ini untuk personal juga. Tentunya semua template di sini bisa kita pakai untuk kebutuhan apapun ya. Oke, sebagai contoh saya bakal download ini template apa nih, taste ya, bagus buat masakan. Tapi bisa juga kita pakai untuk personal blog. Nah, ini untuk live previewnya. Jadi sebelum di download kita lihat dulu contoh penggunaannya, bakal seperti ini. Untuk tipografinya bisa kita cek juga. Nah, ini sih udah lebih dari cukup ya untuk kebutuhan saya. Dan kalaupun dibuka di smartphone dia bakal seperti ini. Sebentar. Nah, ada burger menunya di sebelah kiri atas, tombol search-nya di pojok kanan atas. Nah, dia bakal kayak gini. Oke, langsung aja saya download template-nya, tinggal klik download. Nah, ini udah selesai, udah bisa kita install. Nah, ini instalasi Publi-nya, tinggal kita klik I agree. Kalau ada perintah lain tinggal kita klik next aja ya, sama kita install software pada umumnya gitu. Oke, kita nunggu aplikasinya selesai terinstall. Kayaknya udah beres kali ya. Nah, dia bakal kebuka otomatis. Kita klik accept di sini. Dia lisensinya GNU GPL versi 3. Nah, tinggal kita kasih nama, misalkan blog saya. Ini author name-nya misalkan admin. Ini untuk ikonnya bisa dipilih. Oke, kalau udah tinggal kita klik create website. Nah, ini ada 3 pilihan text editor ya. Ada yang what you see is what you get editor. Ini yang paling saya rekomendasiin buat pemula, ini paling enak. Ada juga untuk blog editor, sama kayak Gutenberg-nya versi WordPress.
Terus di sini ada yang Markdown editor. Nah, ini pakai bahasa Markdown. Tinggal dipilih aja. Kita coba ya yang ini. What you see is what you get editor. Kita coba bikin postingan pertama. Misalkan postingan pertama. Ini adalah postingan pertama saya. Nah, paragrafnya pun bisa atur ya. Mau drop cap kah? Drop cap itu yang huruf kapital, huruf pertama itu dia bakal menjadi huruf besar dan gede kayak gini. Terus ada mode bold, under italic, garis miring, ini underline, ini strike through itu buat nyoret. Misalkan postingannya mau kita coret, tinggal diklik aja di sini. Ini untuk warna teksnya, defaultnya itu warna hitam. Ini buat masukin link. Contoh ya, misalkan blog saya di sini. Nah, di bagian di sininya kita mau jadiin link aktif, tinggal kita klik aja di sini. Pilih kita bisa sambungin juga ke postingan kita yang lain atau ke tag yang kita punya, atau kalau pengen keluar di luar dari alamat blog ini kita klik custom link. Custom link tinggal kita masukin alamatnya, misalkan https ludi.webid. Nah, ini link targetnya tinggal kita pilih apakah mau dibuka di tab yang sama atau mau dibuka di tab yang baru atau jendela yang baru. Jadi ketika orang mengklik link ini, dia bakal ngebuka jendela baru ya, tab baru di web browsernya. Udah klik di sini, dan dia bakal berubah menjadi warna biru dan ada logo tangan kalau mouse-nya kita hover di sini ya. Oke, ini buat masukin gambar, ini buat masukin galeri atau gambar yang banyak gitu. Ini buat video, tinggal kita kopas saja alamat YouTube-nya di sini. Ini udah simple banget. Ini buat bikin tabel, bisa kita bikin, bisa kita merger juga buat kebutuhan tabelnya. Ini untuk tabel propertiesnya karena belum ada ya, belum kita bikin tabelnya, jadi dia nggak bisa diklik. Ini buat bikin tabel of content atau daftar isi. Jadi misalkan postingan teman-teman tuh udah panjang, ada beberapa paragraf, ada beberapa heading, tinggal kita klik aja di bagian sini, dia bakal secara otomatis ngebikinin daftar isi. Jadi udah nggak butuh plugin lagi ya. Nah, ini untuk heading 1 sampai heading 6 udah ada, format alamat pun udah ada, pre, code, block quote sudah ada. Ini horizontal line buat bikin garis. Oke, di sini belum kelihatan ya, nanti kelihatannya kalau kita preview. Terus ini read more ini untuk jadi postingannya bakal dipotong. Ada klik read more untuk mengacu ke postingan secara utuh. Biasanya di situs-situs berita kayak gini ya kayaknya. Terus ada emoticon juga. Ini kayaknya nggak terlalu kepake sih, jarang ya bikin postingan ada emoticonnya. Ini block quote sama juga yang ada di paragraf. Nah, ini bisa kita bikin rata kiri, rata tengah, rata kanan, tapi nggak ada rata kanan kiri ya. Tinggal disesuaikan aja sama keinginan teman-teman gitu. Untuk masukin gambarnya pun dia cenderung mudah, tinggal kita klik di sini. Kalau kita mau upload gambar dari komputer, oke, kita misalkan apa ya, misalkan ini deh, excavator. Nah, udah nih excavator. Ini alternatif deskripsi atau ALT teksnya ya. Misalkan kita kasih gambar excavator. Oke, ini bisa kita kasih captionnya juga nanti. Ini biarin aja, nggak usah diotak-atik atau mau dibikin full image. Kalau saya sih biasanya dibikin non ya, bikin default kayak gitu. Nah, ini alternatif deskripsi ini bakal muncul ketika koneksi internet teman-teman lagi jelek. Jadi dia bakal
munculin alternatif teksnya. Save. Kalau udah, nah ini udah beres, tinggal kita kasih caption, misalkan ini gambar ekskavator. Nah, kalau udah selesai, sebelum kita publish, kita bisa klik preview terlebih dahulu. Yang paling kerennya lagi, dia tuh udah otomatis ya. Nah, ini masih pakai template yang bawaan. Hasil postingan yang barusan kita bikin, coba kita klik ini linknya, tuh dia bakal ngebuka ke tab baru atau jendela baru ya tadi tulisannya. Nah, ini blog saya udah lama nggak keurus. Oke. Terus untuk fitur-fitur lainnya seperti kategori, tag, bisa kita klik pada bagian ini. Nah, ini bisa kita tentuin siapa yang nulis atau autor dari postingan ini. Misalkan ada beberapa user ya, tinggal kita pilih di sini. Ini ada customnya juga, post date-nya juga. Misalkan mau di jadwal nih, terbitnya awal bulan, misalkan bulan Juli, tinggal kita klik aja di bagian ini. Tinggal kita pilih mau publish jam berapa. Oke. Ini bisa kita hide post juga, misalkan postingannya mau direvisi, mau di hide dulu bisa, atau bisa dihilangin di homepage-nya supaya nggak muncul, bisa juga. Nah, ini fitur image, sampulnya ya, sampulnya bisa kita pilih. Terus ini buat tag-nya, ini kita bisa bikin juga sih di sini, misalkan postingan random, add tag. Nah, ini SEO-nya untuk URL-nya bisa kita pilih juga. Ini meta deskripsi, ini biasanya untuk kebutuhan SEO sih, tapi kalau buat yang sekedar nulis-nulis biasa, saya sih nggak pernah nulis ngisi meta deskripsi kayak gini ya, males. Kalau udah selesai, ada pilihannya nih, ada save dan close. Save aja atau save sebagai draft. Kalau save dan close, dia otomatis dianggap sudah selesai ya postingannya. Tinggal kita klik aja pada bagian ini, preview your changes. Nah, ini udah beres kan, ini homepage nya. Ini bisa kita ubah kok, tagline ini bisa kita ubah. Ini postingannya, tinggal kita klik untuk melihat postingan secara lebih lengkap. Nah, sekarang saya pengen nunjukin hal yang penting di bagian template. Nah, untuk install template ini kita masuk ke bagian site settings. Nah, di bagian ini kita pilih maaf di ini nih, pojok kanan atas yang ada titik 3, kita masuk ke bagian themes atau apalah bacanya itu. Kita klik install tema, terus kita cari file template yang kita download. Oh, ini nih, saya ngedownloadnya double ternyata. Nah, dia udah otomatis keinstall ya. Jadi koleksi template kita udah bertambah nih. Bisa dilihat di sini ada beberapa template yang udah kita install. Kalau udah, kita klik go back. Terus kita masuk bagian site setting, pilih ke bagian test. Nah, ini. Kalau udah, tinggal kita save setting. Nah, ini ada pilihan regenerate thumbnail, supaya gambar-gambar yang ada di blog kita ini bakal disesuaikan ukurannya dengan ukuran template yang baru. Nah, ini buat SEO nya ini kayaknya udah nggak usah diotak-atik ya kalau untuk blogging biasa. Saya pengen ke bagian theme. Nah, di sini theme kan udah terpasang ya, jadi kita bisa editnya di sini. Nah, layoutnya bisa dipilih default atau compact, bisa dilihat nanti perbedaannya, disesuaikan sama selera aja. Buat navigasi bar, nah ini untuk pilihan fontnya ya, ada banyak. Nah, ini yang saya suka. Untuk body misalkan saya pakai Montserrat. Kemudian untuk headingnya, pemilihan fontnya saya misalkan mau pakai font Lora bagus nih kayaknya. Oke. Kalau udah, tinggal kita klik di bagian bawah nih, save dan preview. Untuk ngelihat
perubahannya. Nah, ini blog saya dengan template yang baru. Ini udah lebih dari cukup nih, templatenya udah keren banget, bisa dipakai buat personal juga. Pokoknya buat ngedit tampilan template kita masuk ke bagian tim ya di sini ya. Nah, buat ganti footernya juga bisa kita ganti di sini. Masukin sosial media kita di sini, alamat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. Share buttonnya bisa kita aktifin. Ini alamat Twitter teman-teman. Ini mau di share kemana? Bisa share ke Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp dan macam-macam ya. Terus tombol searchnya nih, tombol searchnya udah ada belum ya? Oh ya belum. Bisa kita aktifin di sini. Ini buat Google Custom ID ini mungkin bakal kita bahas di video lain ya. Jadi ada beberapa langkah lanjutan yang harus kita lakuin supaya kolom searchnya itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini post optionnya. Nah, untuk nampilin komen kita harus aktifin di sini, klik enable. Nah, terus apa ya? Kita coba ganti ininya deh, ganti ini judulnya. Misalkan blog saya. Nah, ini tagline-nya. Wow. Nah, misalkan blog personal isinya gado-gado. Bisa ditambahin button juga di sini. Misalkan hubungi saya. Misalkan teman-teman tuh seorang content writer ya, penulis gitu, biasa ngisi artikel-artikel di situs online. Kalau ada pengunjung yang pengen menghubungi dan memakai jasa teman-teman, bisa tambahin link di sini. Misalkan hubungi saya, masuk ke mana ya? Ke email, misalkan mail to, misalkan email kalian @gmail.com. Oke, kalau udah tinggal kita save dan preview. Nanti kita lihat perubahannya. Nah, udah ya. Ini judulnya, judul blognya, ini tagline-nya apa. Di postingan pertama ini nggak ada gambarnya karena tadi fitur imaging nggak kita aktifin ya, nggak kita pasang. Nah, kalau kita klik di sini dia bakal otomatis ngebuka ke email tuh. Atau bisa disambungin ke alamat, ke nomor WhatsApp teman-teman juga bisa, atau ke channel YouTube, ke akun Twitter dan sebagainya. Tinggal di settingnya di bagian tadi, di bagian ininya. Terus apalagi ya? Nah, saya tertarik sama plugin nih. Plugin. Mana pluginnya? Coba plugin. Plugin apa udah include ya? Kita cari yang gratis. Nah, Google Analytics nih. Diskus komen udah ada bawaannya. Oh, masih ke ini ya rata-rata. Oh, ini nih Facebook komen. Jadi bisa aktifin Facebook komen. Coba ya saya download FB komen. Ini instalasinya gimana ya? Coba kita masuk ke bagian plugin. Oh, sama installnya kayak kita nginstal tema. Oke, udah ditambahin. Terus, nah sekarang udah ada nih pluginnya di sini udah muncul. Tinggal kita aktifin di bagian ini. Nah, ini komennya by disable. Oh, oke, kita cek lagi ke bagian tema, bagian postingan.
bagian apa ya, post option ini udah enable semua. Coba kita save dan preview ya, dia muncul nggak nih Facebook komen ya? Harusnya sih muncul. Oh ya, ini nggak bisa ya, nggak berjalan di mode preview. Nanti dia bisanya kalau udah di posting atau di upload ke hosting. Nah oke. Nah sekarang kita bahas di bagian server atau hosting. Misalkan teman-teman mau jadiin blog ini online supaya bisa diakses sama orang lain, tinggal kita pilih aja mau pakai metode apa, FTP atau SFTP, ini lebih secure ya, atau GitHub atau GitLab, tergantung hostingnya. Misalkan di sini SFTP, tinggal kita ini aja URL-nya tinggal kita isi, portnya untuk secure itu SS22 ya, tinggal dimasukin nih server sama username dan passwordnya. Nah ini informasi ini atau data-data ini bisa teman-teman dapat kalau teman-teman udah berlangganan hosting. Nanti dapat kok servernya apa, username-nya apa, passwordnya apa. Kalau udah tinggal kita klik test connection supaya ngecek dulu ini koneksinya benar nggak nih. Kalau udah tinggal kita klik di sini ada tulisan sinkronisasi. Jadi semua data yang ada di hosting di komputer kita bakal sama dengan yang ada di hostingan. Nah inilah kenapa saya lebih lebih senang pakai Publi dibanding WordPress, karena ketika kita mau nulis sebuah postingan kita tinggal buka komputer, ditulis secara offline. Kalau misalkan udah yakin udah nggak ada banyak revisi untuk udah siap publish, tinggal kita klik sinkronisasi, dia bakal otomatis tersinkron dengan data yang ada di hosting. Kalau WordPress itu kan mau nggak mau, ini setahu saya ya, mau nggak mau kita harus nulisnya secara online gitu, sama kayak Blogspot, dan itu sedikit repot untuk yang nggak ada koneksi internet. Ya lagi-lagi koneksi internet masalahnya. Oke, ini untuk Publi, kayaknya untuk garis besarnya ini buat nambahin menu nih, misalkan menu utama atau menu atas, menu bawah. Dia cuma ada satu menu ya, ternyata cuma bisa bikin satu menu. Oke, nambahin itemnya, misalkan labelnya bebas diisi apa aja. Ini mau dibikin post atau apa, ada pilihan ya, tinggal dipilih aja satu-satu. Nah ini ditujuin ke postingan, udah tinggal kita preview, nanti dia bakal muncul menunya. Berarti adanya di sini ya, nih nama menunya, dia bakal memanjang. Nah, ini menunya saya arahin langsung ke postingan. Oke, mungkin untuk sementara bisa ditangkap lah ya poin-poinnya. Ini buat nambahin autornya, misalkan ada penulis lainnya di sini. Nanti pasti bisa ini juga kok diatur rule-nya, siapa yang administrator, siapa yang kayak penulis doang. Jadi dia cuma bisa nulis, nggak bisa publish, nggak bisa ngubah settingan di website. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan klik like kalau suka, klik dislike kalau nggak suka. Silahkan bagikan kalau dirasa ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.